warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, kita kembali bertemu di sini di tempat yang terhormat, tempatnya di Kesah Nusantara, di Korem 081 di Rutsajaya. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan saya juga ditemani oleh salah satu rekan saya di sini yang baru, Mbak Ike Fitria. Mbak Ike Fitria ini dari rekan dari Kapolres Kota Madiun tentunya. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan ini merupakan sinergitas yang sangat diharapkan oleh TNI dan Polri dalam rangka menjaga kamtipmas dan kondusivitas wilayah, terutama di wilayah Mataram Raya. Nah, pada kesempatan Mbak ini, Mbak Ike, kita kedatangan tamu beliau-beliau yang sangat terhormat, Bapak Dandim Madiun, Bapak Kapolres Kota Madiun yang luar biasa, Bapak PJ Wali Kota. Siap. Mas Edi, pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita sapa ketua-ketua perguruan yang alhamdulillah bisa hadir di sini menemani kita semuanya. Ngapunten Pak Mursoko, sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih, siap. Mas Agus. Alhamdulillah, Agus nggih. Nggih. Ya. Karena juga dari Pangastuti ini ya Pak ya. Dari Pangastuti ada Bapak Imam. Selamat siang ini ya Pak ya. Sehat selalu. Kemudian juga ada dari Pandan Alas, ada Bapak Yudi. Ya, terima kasih sebenarnya Bapak-bapak sekalian bisa hadir di studio di Korem 081 di Rutsajaya melalui podcast Kesah Nusantara. Kesah Nusantara, ngobrol enak, santai dan berkah Nusantara. Negarawan, ulama, santri, tokoh dan tentara. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan menghadapi malam Suroan dan Suran Agung, di mana kita sudah mendengar dan mengetahui semuanya bahwa di wilayah Madiun ini ada 14 pusat perguruan pencak silat. Ini merupakan kekayaan yang luar biasa di wilayah Madiun dan ini aset yang luar biasa, pelestarian budaya dan lain sebagainya. Ngobrol-ngobrol nih Bapak, para ketua perguruan ini mulai dari Pak Mursoko nih, ini menghadapi kegiatan Suran Agung ini, apa sih sebenarnya Pak, bisa diceritakan sekilas apa yang punya gawe antara PSHT, Winongo, Pandanales dan Pangastuti. Monggo Pak Mursoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, Pak yang hadir di ruang podcast ini. Jadi untuk Persaudaraan Satya Teratai itu memang setiap tahun bulan Muharram merupakan bulan yang penuh mukjizat, karena menurut sejarah khususnya di agama Islam, bahwa di bulan Muharram itulah turun mukjizat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada 28 kejadian yang berdimensi umat manusia, kebesaran daripada Tuhan. Oleh karena itulah maka pada bulan Muharram ini tidak hanya untuk perguruan, tapi juga masyarakat pun meyakini bahwa bulan Muharram ini bulan yang penuh mukjizat, sehingga di bulan Muharram ini masyarakat pun juga mengadakan ritual-ritual dalam rangka, ibaratnya kalau orang Jawa mengatakan ngalap berkah, karena banyak mukjizat Tuhan yang diturunkan di bulan Muharram. Nah, di sini termasuk perguruan pencak silat ini karena lahir, khususnya kami yang lahir di Jawa, di Madiun ini, ya kami tetap mengangkat budaya daerah melalui kegiatan bulan Muharram ini. Nah, kegiatan untuk Teratai itu malam tanggal 1 Muharram atau 1 Suro, tepatnya nanti hari Sabtu malam Minggu, tanggal 6 malam 7, iya, besok malam Minggu itu kalau keluarga besar Teratai mengadakan kegiatan yaitu tirakatan. Jadi kita tirakatan, ibaratnya kita kalau di agama kita berzikir, berdoa di tempat masing-masing. Jadi tidak ada pergerakan massa, tidak ada, tapi mereka mengadakan kegiatan tirakatan di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing itu berarti di rumah atau pusat, di tempat latihan Pak? Iya, di pusat, di cabang, di wilayah, di ranting, di rayon itu mengadakan sendiri-sendiri.
Kita harapkan ya dengan tradisi yang ada di Serate, ada selamatan, ya intinya itu. Jadi kita merenung, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan apa yang dinamakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan pribadinya, untuk kebaikan masyarakat, kebaikan organisasi. Kemudian di tanggal 7 hari Minggu malam Senin, jadi tanggal 7 malam 8 itu dimulai kegiatan wisuda anggota baru. Jadi kalau di SRAT istilahnya pengesahan. Jadi pengesahan ini adalah sebenarnya proses mewisuda anggota baru, di mana anggota baru sudah melalui proses latihan yang minimal 2 tahun, sudah dinilai cukup baik secara fisik maupun mental. Nah, disitulah diadakan prosesi pengesahan anggota baru, di mana pengesahan ini pun juga dilaksanakan di tiap-tiap cabang, tiap-tiap baik di cabang yang ada di Indonesia maupun di cabang khusus di luar negeri. Jadi dilaksanakan di cabang masing-masing. Nah, prosesi ini dalam melaksanakan wisuda ini ada prosesi atau ritual yang dilaksanakan pada malam hari. Kemudian dalam prosesi itu pada hakikatnya adalah dalam prosesi itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mendoakan kepada yang disahkan atau diwisuda ini supaya nantinya menjadi manusia yang ibaratnya sempurna, baik lahirnya maupun batinnya itu sempurna, menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Nah, harus Jawa ya berarti? Iya, betul. Kalau PSHT berarti nanti malam satu suronya ya Pak? Malam satu suronya yang ada gawe gitu? Untuk kegiatannya. Hanya tirakat saja. Kalau kita bergeser ke sebelah ke Pak Wim G, ke Pak Agus Wiono nggih, untuk kegiatan Suran Agung kalau untuk PSHW, kegiatannya kira-kira apa Bapak? Boleh kami tahu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak PC yang kami hormati, Bapak Kapolresta, Bapak Dandim, juga Bapak Eko ya, dalam ini juga Pak Mur selaku Ketua Paguyuban Perguruan Pencaksilat se-Kota Kabupaten Madiun, juga saudara kami dari Pangastuti, juga dari Ki Ageng Pandanmas. Jadi untuk proses di Persaudaraan Sejati Widautas Buddha, memang acara puncak itu tanggal 21. Sebenarnya kita mengacu itu pada tanggal 10 Muharram. Sebab tanggal 10 Muharram itu adalah sewaktu dulu Eyang King Abisro Diwiryo itu mendirikan SH, itu tepat pada hari Jumat Legi, tanggal 10 Muharram atau 10 Suro tahun 1321 Hijriah atau tahun 1903. Nah, pada waktu itu masih bernama belum SH, sedulur tunggal kecer. Nama pencaksilatnya adalah Joyo Gendilo. Kemudian tahun 1917 dirubah menjadi Setia Hati. Enggak sampai saat ini. Nah, adapun rangkaian kegiatan, karena kita ini setiap tahun peringati hari lahirnya Esa itu. Diawali nanti ada kirap pusaka. Insya Allah tanggal 15 itu pun hanya lingkup Winongo. Jadi dari Padepokan ke Makam Eyang Sura kita berdoa balik lagi Padepokan. Itu pun tidak banyak yang mengikuti, hanya beberapa yang mungkin saudara sepuh itu. Kemudian tanggal 18 rangkaian itu kecer tingkat Al-Amin ataupun Tuwitutrap ataupun tingkat 2. Itu dipusatkan di Wisma Haji Kota Madiun. Kemudian setelah nanti ada pembinaan rohani, dilanjutkan dengan sholat hajat bagi saudara beragama Islam. Itu mulai selepas jam 1 malam hingga menjelang subuh. Subuh harus sudah selesai. Sebab apa? Di dalam sholat itu juga nanti ada wirid yang telah ditentukan, sehingga nanti setelah dikejar selesai kemudian dilanjutkan dengan sholat, ya sholat bisa berjamaah bisa sendiri, yang penting itu nanti tetap di lingkup asrama haji dan itu nanti tetap jaga ketat. Jadi penggembira tidak ada,
boleh masuk, kecuali yang ikut kecerit. Dilanjut kemudian tanggal terakhir 21 adalah puncak acara. Insya Allah nanti akan kita buat budaya. Jadi nanti kita mengundang semua perguruan nih Pak. Yaitu nanti kita padukan bahwa kita buktikan bahwa Madiun tidak ada yang jadian. Semua perguruan itu jadi satu. Nah, di sini semua perguruan kita undang. Yang tergabung asal tergabung dalam IPSI dan Paguyuban Pancasila. Insya Allah kita buktikan pada masyarakat bahwa Madiun itu adalah kota pendekar. Pusatnya semua perguruan. Betul sekali. Ya, sehingga nanti insya Allah kedepannya akan lebih. Yang sudah baik ini kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan. Insya Allah nanti semua mudah-mudahan nanti bisa bersatu kompak. Ya, inilah yang disebut kota pendekar. Satu kompak membangun negara. Satu kompak membangun negara. Iya. Kalau dari OCC Pangastuti, karena kalau untuk malam satu suro sama Suran Agung kita sudah terbiasa familiar ya Pak. Tapi untuk OCC Pangastuti boleh dijelaskan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan acara perguruan OCC Pangastuti rutinan itu juga suro tanggal 13 ya. Itu wisuda pendekar juga pengesahan dalam arti seperti itu. Kurang lebih mempelajari itu dari 1 tahun sampai 2 tahun baru disahkan nanti acara tanggal 13. Ya. Lumayan juga lama itu. Kalau dari PSAT berapa lama Pak? Ya, ini mah 2 tahun. 2 tahun juga sama. Oh kurang lebih. Kurang lebih. Kegiatan sama nantinya. Acara ada ritual untuk warga baru umum di sungai ya. Kok sungainya nggak ada di wilayah mana itu Pak? Wilayah kabupaten mungkin. Satu ini. Oh, di situ. Nah, kalau dari Pangastuti misalkan di tempat lain, misalkan ini tidak menutup kemungkinan tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia lah ya. Kalau misalkan ada tradisi ataupun malam tirakatan dengan budaya Jawa, tadi disampaikan Bapak Murjoko tadi dengan adat budaya Jawa. Nah, kalau nanti muridnya orang buli-buli pripun niku Pak? Apakah dengan budaya Jawa juga? Jadi untuk ubur hampir iya, karena kita juga ada cabang khusus di luar negeri, itu tata caranya sama dengan yang ada di Indonesia. Menyesuaikan. Kalau dari Pandan Alas Pak Yudi, report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ini mohon maaf kami ketua umum perguruan Madiun yang paling jauh ini ya. Kebetulan kami ada di Bondowoso, jadi tadi pagi nyampe Madiun subuh tadi Pak. Ya, jadi kalau di Pandan Alas bulan Muharram memang bulan yang diharapkan kehadirannya dan sangat dinanti-nantikan oleh para siswa maupun warga, karena ada 2 kegiatan yang sangat besar katakanlah untuk di lingkungan Intarim Pandan Alas, yaitu ada malam peringatan malam 1 Muharram itu, kemudian ada acara pengesahan warga. Nah, ini waktunya berbeda, ya berbeda. Nah, kalau malam 1 Muharram seperti dengan yang lain, kita insya Allah juga di malam 1 Muharram besok malam, karena terpusat di Padepokan di Kare, di Desa Gondosuli, itu khusus untuk warga-warga yang sudah pernah disahkan. Oh iya. Tirakatan gitu, ngoten nggih Bapak? Kegiatannya tirakatan gitu atau gimana? Ya, sama nanti juga ada zikir, ada pembinaan dari sesepuh. Jadi intinya kita juga kegiatan-kegiatan untuk peningkatan muhasabah nanti seperti itu. Kemudian nanti setelah itu kita ada kegiatan lagi pengesahan calon-calon warga baru. Karena di Pandan Alas ini tidak mengesahkan di luar Madiun. Jadi semuanya harus di Kare. Karena mereka ada ritual untuk kungkum ya. Mereka ritual kungkum dengan menggunakan kain ikhram aja, semakin kain putih itu ya, di Sungai Gandong ini ya. Jadi nanti tanggal 26, 27, 28 Bapak. Jadi 26, 27, 28 Juli ini adalah untuk pengesahan calon-calon warga baru. Kebetulan juga tahun ini juga ada dari Ethiopia Pak, dari Timur Tengah yang ada, kebetulan beliau juga ada, ya kebetulan beliau juga lagi nempuh
studi di Surabaya juga besok akan ikut kegiatan pengesahan warga baru. Jadi mereka nanti dalam 3 hari itu akan melakukan serangkaian kegiatan, termasuk nanti kungkum itu nanti ya, kungkum semalam suntuk lah seperti itu. Kemudian ada tes fisik, baik itu jurus maupun yang lainnya. Kemudian ada pembinaan mental dan wisuda di malam tanggal 28-nya, malam 28. Kalau latihan dimanapun mereka, ya dimanapun ada cabang, jadi ada cabang, ada ranting, ada kolat, itu mereka latihan semuanya. Nanti khusus pada waktu pengesahan semuanya harus datang ke Madiun. Masing-masing ada pembayatan, Mbak Iko. Maksudnya yang di luar negeri itu berarti ada juga di sana gitu ya Bapak? Iya, wajib. Oh, luar biasa. Benar. Kebetulan yang berarti kan calon murid itu sudah kuliah di Surabaya, Pak ya. Makanya mengenal Pandan Alas waktu mungkin masih studi di sini. Akhirnya ya ikutnya pembayatan lah kan itu. Sah jadi warga. Pengesahan itu. Betul sekali. Dengan adanya Surona ini yang berarti kegiatan berangkai selama 1 bulan ini kan berarti ini perlu ekstranya ekstra apa nih Mbak Ika? Nah, ekstra pengamanan, betul sekali. penyiapan baik dari pemerintah daerah, TNI dan Polri. Nah, karena ya kita yakin beberapa tahun terakhir dan sebagainya sebelumnya ini merupakan warisan budaya, tetapi juga menjadi kerawanan dalam wilayah lingkup Madiun itu sendiri. Nah ini sebenarnya ini kan merupakan budaya. Ya kita tanya Bapak PJ dulu ini, Pak Wali Kota nih, Pak Edi nih. Kesiapan khusus Pemkot bagaimana Pak menghadapi malam Surana ini 1 bulan ke depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk apa yang dilakukan oleh Pemkot, ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh perguruan pencak silat ini adalah melestarikan budaya. Sepakat kan guys? Karena siapa lagi kalau bukan kita. Di saat misalnya kita budaya-budaya asing masuk seperti ada karate, taekwondo itu kan sebenarnya adalah budaya dari luar ya, yang banyak yang mengikuti. Tapi kita dari pencak silat yang luar biasa masifnya dan besarnya itu ada di mana-mana, termasuk pusatnya ada di Kota Madiun. Bahkan di PSHW sendiri itu setiap tahun itu pengesahannya bisa antara 10 sampai 15 ribu. Itu akhirnya bahwa anggotanya itu sudah luar biasa. Akhirnya bahwa masyarakat kita itu sebenarnya banyak sudah melestarikan budaya-budaya melalui sadar untuk mengikuti pencak silat. Ada yang di Pandan Alas, ada yang di OJJ Pangastuti, ada di PSAD, PSHW dengan berbagai macam pencak silat. Sampai ini kan sudah mendunia juga, sehingga ini jumlahnya sudah mungkin jutaan yang ada di Indonesia termasuk di dunia. Jadi harusnya kita bangga bahwa kita ini adalah sudah pelestarian budaya sudah ada di mana-mana. Namun pengalaman dari perjalanan perguruan pencak silat ini, karena begitu semangatnya anak-anak kita, begitu luar biasa anak-anak. Kadang ada beberapa anak-anak kita itu mungkin spirit dekopnya yang jiwa korsanya yang berlebihan gitu, sehingga disitulah ada benturan anak-anak kita pada saat persimpangan di jalan dan sebagainya. Yang ini yang menjadi pemicu terjadinya lah beberapa benturan di berbagai tempat. Sebenarnya kalau yang bapak-bapaknya yang pengurus mulai tertinggi sampai pengurus yang ada di kabupaten kota baik-baik saja. Cuma anak-anak ini yang kadang karena baru menjadi warga, akhirnya mereka mempunyai jiwa korsa yang berlebihan. Ya, ini yang menjadi PR kita bersama untuk mereka supaya tadi bisa sama-sama saling menghargai. Semuanya ajaran yang dari pencak silat itu semuanya baik. Saudara semuanya, kita adalah saudara dan sebagainya, itu baik. Saya dulu suaranya pernah ikut Pak, jadi ya kan saya paham sebenarnya ajarannya semuanya baik-baik semuanya. Cuma yang kadang ada 1-2 yang menjadi oknum lah, yang itu menjadi pemicu terjadinya benturan di berbagai tempat. Ini PR kita bersama, mau dibawa ini kemana nanti. Nah, termasuk juga setiap tahun ada perkembangan progres yang luar biasa Pak. Yang dulu pada saat saya SMA di mana-mana terjadi pertengkaran. Yang kemarin juga disampaikan oleh Pak Kapolda melalui Pak
Pak Kapolres juga itu 2020 sampai 2023 itu terjadi 515 pertengkaran di seluruh wilayah Jawa Timur. Korbannya juga banyak. Nah, ini yang menjadi perhatian aparat keamanan untuk melakukan pengamanan di berbagai tempat. Di pemerintah Kota Madiun, alhamdulillah, karena kita sekarang lagi membangun perekonomian, membangun kerukunan, kebersamaan, kebersatuan dan sebagainya, sehingga pada akhir-akhir ini sampai mungkin 5 tahun terakhir ini perkembangan konflik di Kota Madiun sangat-sangat drastis. Masyarakat Kota Madiun adalah masyarakat yang sangat cinta persaudaraan dan gotong royongannya. Sehingga 3 tahun 4 tahun kebelakangan ini pertumbuhan ekonomi kita sangat luar biasa. Kita ini tertinggi 3 besar di Provinsi Jawa Timur. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh masalah keamanan. Karena pertumbuhan kita bagus, artinya pengamanannya juga bagus. Nah, ini harus kita pertahankan juga tidak hanya menjadi tugasnya aparat kepolisian dan TNI, tapi menjadi tugas kita bersama termasuk dari para pendekar-pendekar itu. Nah, ini yang melalui forum ini juga saya mohon mungkin kepada semua warga Kota Madiun dan seluruh warga yang ada di Jawa Timur di seluruhnya, ayo kita jaga kerukunan karena ini kita semuanya adalah bersaudara. Kan gitu, Pak. Nah, ini karena ketempatannya adalah di Kota Madiun, karena pusatnya pencaksilat perguruan ada di Kota Madiun, maka menjadi kewajiban kita untuk menjaga, termasuk juga membatasi terkait dengan perkumpulan orang. Kalau 1 orang itu akan biasa. Kalau sudah 2 orang akan menjadi lebih berani. Tapi kalau 10 sampai ribuan itu akan menjadi mengkhawatirkan apabila tidak dimanage dengan baik. Nah, ini tadi disampaikan oleh beliau, Pak Win sama Pak Murjoko sama beliau-beliau bahwa mereka ingin mewujudkan bahwa benar-benar nanti tahun ini nanti akan menjadi contoh bagi kabupaten yang lain bahwa kegiatan suruhan dan suran agung tidak terjadi apa-apa. Ayo kita jaga bareng-bareng, dan itu memang sudah benar-benar beliau sudah melaksanakan mengikuti arahan-arahan melalui maklumat dan sebagainya. Insya Allah ini akan menjadi momentum yang luar biasa. Suruhan tahun ini akan menjadi momentum untuk suruhan yang damai, aman, nyaman, dan akhirnya nanti Kota Madiun menjadi tenang, kondusif, ekonomi menjadi melejit, dan saya menginginkan juga supaya ada semacam kegiatan yang seperti kegiatan bersama antara mereka. Ayo bareng-bareng, nek suatu saat nanti tahun berapa nggak tahu, kalau mereka guyub rukun semuanya, kita wujudkan, kita hitamkan Kota Madiun menjadi kota benar-benar kota pendekar yang bersaudara, yang bersatu rukun. Harapan saya seperti itu. Saya nggak tahu, nanti ayo kita wujudkan itu supaya nanti orang masuk Kota Madiun itu adem, semuanya menyapa, assalamualaikum misalnya. Salaman kita saudara, friend. Nanti muncul atlet-atlet dari Kota Madiun yang mendunia, atlet pencaksilat. Harapan saya kita semuanya pasti. Nah, ini kalau sudah dari Bapak PJ menyampaikan dan berharap seperti demikian kan Pak. Nah, ini saya mau bertanya sama beliau juga nih. Apakah dari Pemkot ada rencana, ada planning ke depan membuat Suronan ini menjadi suatu festival ke depan yang akhirnya bisa dinikmati menjadi tujuan wisata ke depannya. Akhirnya bisa berkunjung ke sini, tamu-tamu dari luar melihat festival, difestivalkan sehingga menarik wisatawan baik dari domestik ataupun mancanegara ya tentunya ya. Akhirnya hotel jadi penuh, penginapan menjadi penuh. Nah, bagaimana untuk Pemkot, ada kira-kira ada program seperti demikian nggak Pak di sini? Saya berpikiran seperti itu dan sangat berharap, tapi semuanya kan harus dibahas bersama gitu, karena ini juga menyangkut masalah keamanan. Kalau dipastikan sudah klik nggak tahu tahun berapa, ini tinggal tergantung kita, misalnya tahun berapa, misalnya benar-benar Pak kami sudah dengan kegiatan bersama aman, beberapa kali tes case semuanya aman, semuanya kita coba agak lebih besar aman, agak lebih besar lagi aman lah. Yuk nanti mungkin pasti akan bisa. Kita ini ada istilahnya KEN. KEN itu adalah Karisma Event Nasional. Itu di Jawa Timur itu ada 8. Ada Rujak Ulek, ada Festival Bunga di Batu, Rujak Ulek di Surabaya. Ada Festival Jember,
ada Gandrung Sewu di Banyuwangi, ada Grebek Suro di Ponorogo misalnya. Kenapa kita nggak buat suruhan atau mungkin ya istilahnya apalah yang di situ? Itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Itu mendatangkan nilai ekonomi, nilai sosial, budaya yang tidak kalah dengan mungkin di luar negeri dan sebagainya. Nah, ini harapan kita. Kita harus wujudkan, tapi dengan catatan-catatan tadi itu. Harus satu, dijamin semuanya aman, nyaman. Tapi kalau selama ini masih belum, ya mungkin ya harus dipersiapkan lebih jauh-jauh lagi. Kalau untuk sekarang ya mungkin harus benar-benar kita semangat bersama untuk mewujudkan itu, Pak. Kira-kira untuk PSHT siap nggih Bapak mewujudkan itu? Insya Allah. Nah, insya Allah Bapak. PSHW juga siap nggih Bapak? Semuanya siap, OCC juga siap, Pandanas siap. Berarti nanti ke depan insya Allah akan terjadi itu yang kita harapkan. Harapannya begitu. Pak Biji tadi ya memang nilai ekonomisnya akan besar. Berapa hotel yang akan dibangun lebih banyak? Berapa UMKM yang akan berbahagia pada saat itu? Berapa makanan yang akan terjual sebagai wisatawan itu, meskipun dari pihak Karnamangan agak pusing sedikit, tidak masalah kan gitu. Tapi masalah. Itulah tugasnya gitu. Tapi kalau semuanya sudah komitmen aman, insya Allah kita pun juga enak gitu loh mengamankannya ya Bapak ya. Sekarang terkait aman nih, sekarang kita tanya Pak Kapolres, sejauh mana Pak Kapolres nih penyiapannya untuk masuronan itu, antisipasinya nih. Untuk yang tadi sampaikan Pak PJ, benturan-benturan yang mungkin dan semoga aja enggak ya, kita harapannya. Kesiapannya nih. Jadi ada hal yang menjadi kebutuhan mendasar bagi kita semua. Apapun itu bentuk kegiatannya, apapun itu bentuk acaranya, dimanapun tempatnya, aman itu adalah sesuatu hal yang harus diwujudkan terlebih dahulu. Aman dari gangguan luar, aman dari gangguan dalam. Sehingga kita dalam hal ini berbicara terkait dengan filosofi aman tersebut tidak memang mudah diucapkan, tapi ini harus diwujudkan. Dan tentunya ini dalam mewujudkan suatu bentuk keamanan ini tidak bisa hanya dilempar kepada salah satu pihak, karena aman ini adalah kebutuhan mendasar bagi kita semua, dan ini tentunya harus kita wujudkan bersama. Siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa, menyadari dirinya sendiri, kembali lagi kepada manusia, kodratnya seorang manusia sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, yang mana dikodratkan sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kalau kita kembali lagi ke harfiahnya seperti itu, saling membutuhkan satu sama lain, dan dikaitkan dengan daripada semua ajaran perguruan itu bagus semua dalam hal pembentukan karakter, mental, termasuk pembinaan fisiknya. Daripada tujuan itu semua bagus, akan tetapi kita tidak bisa memungkiri. Mari, monggo kita merefleksi atau menganalisa evaluasi daripada berapa tahun-tahun ke belakang, yang mana berapa event kegiatan perguruan, ya tidak usah kita ungkapkan, masih meninggalkan beberapa residu permasalahan, yang mana ini menjadikan suatu bentuk akumulasi yang terus itu nanti apabila muncul akan dikait-kaitkan, baik lokasi kejadiannya, baik di situ orangnya, baik di situ termasuk antar perguruannya, sehingga ini menjadi suatu bentuk semacam sudah menjadi suatu bentuk dogmatis bahwa perguruan ini sering kelahinya dengan perguruan ini, yang nggak pernah konflik antara perguruan ini dan ini. Nah, ini akan terus terngiang menjadi suatu, ada stigma seperti itu, dan kami bukan karena ini keluar dari mulut saya testimoni kepada masyarakat, karena saya sering turun ke warga perguruan termasuk yang bukan warga perguruan seperti itu. Nah, tentunya dalam hal ini tanggung jawab kita semua untuk menghilangkan suatu bentuk tanda kutip perspektif yang demikian. Kalau kita mau mewujudkan apa yang disampaikan oleh yang dicita-citakan kita semua, termasuk tadi dari pemerintahan kota, dari perguruan, ya
kita ini bangsa Indonesia, kita ini kalau kita bicara persatuan dan kesatuan, ini budaya kita, ini pencaksilat kita, hanya beda perguruan. Ya. Yang dikatakan itu musuh siapa? Yang dikatakan itu lawan siapa, kawan siapa? Kita semua bersaudara. Nah tentunya ini harus secara masif, secara keseluruhan, secara terus menerus adanya suatu bentuk komitmen yang kuat, ya, dari level bawah sampai level atas, yang mana harus secara mindset dan kultur set itu harus dirubah semuanya. Ya dimulai dari siapa? Ya dari sendiri setiap orang, dari diri sendiri setiap warga perguruan, dan ini harus tersampaikan. Siapa yang mau digugu, siapa yang mau ditiru, siapa yang mau dicontoh. Setiap perguruan dari tingkat terkecil, sub ranting, nggih, nyun sewu nggih, Bapak-bapak sekalian. Ranting dan segala, pasti ada ketuanya. Yaitu mempunyai tanggung jawab secara moral. Sampai nanti kepada nyun sewu panjenengan semua yang di tingkat pusat. Warga perguruan dari kakak tingkatnya juga mempunyai kewajiban moral terhadap adik-adiknya. Tolong adik-adiknya didoktrin yang benar, dikasih tahu yang benar. Kan gitu. Dalam menguri-uri budaya bangsa Indonesia pencaksilat yang sudah mendunia, ini perlu kita jaga betul gitu. Karena ini menjadi suatu bentuk apa ya, brand, nilai jual kita yang mungkin bisa dikemas nantinya ke depannya sesuai dengan impian kita bersama. Nah, menghadapi bulan Syuro ini kita lebih khusus saya sampaikan, ya, jangan ada semacam dogmatis bahwa Syuroan itu mencekam. Itu yang terjadi beberapa tahun lalu. Syuroan itu menakutkan. Syuroan itu identik dengan konvoy. Syuroan itu identik dengan warwer-warwer. Syuroan itu identik dengan adanya suatu bentuk percikan-percikan permasalahan di titik-titik, bukan hanya di Madiun saja, sampai di luar daripada Madiun. Mari kita sama-sama komitmen itu kita hilangkan. Ya. Hal mana yang boleh, hal mana yang tidak boleh, yang tidak perlu dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, dan yang harus dilakukan. Mana yang itu melanggar peraturan, mana itu yang tidak melanggar peraturan, mana yang itu merupakan nantinya sampai melawan daripada hukum atau berseberangan dengan aturan hukum, itu tidak usah dilakukan. Dan tentunya ini diawali dari adanya suatu bentuk potensi-potensi kecil yang mana perlu ada suatu bentuk pengawasan. Mengawasi dari soft dulu, menegur, mengarahkan, melarang, mengasih tahu, sampai dengan tindakan yang mana kalau memang perlu keras dalam arti untuk mendidik, itu lebih bagus. Karena apa? Kita timbulkan budaya konstruktif untuk membangun sesuatu yang lebih baik, bukan budaya yang destruktif untuk menghancurkan. Karena apa? Pada dasarnya kami dari pihak keamanan, termasuk dalam hal tatanan penegakan hukum, ya, hukum adalah garda terakhir untuk menegakkan, untuk meluruskan masyarakat cara lain. Tapi apabila itu tidak bisa, ya alternatif terakhir yaitu tadi, kita tegakkan hukum setegak-tegaknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah tentunya ini dimulai dari diri masing-masing pribadi, dimulai diri dari masing-masing individu, baik dari pengurus, baik dari warga perguruan, sadar. Mari sama-sama kita jaga kerukunan. Monggo kita guyup rukun, kita nyawi jadi satu, ya, untuk kita bisa damai, kita bisa membuat situasi yang nyaman, sejuk, sehingga aman itu bisa tercipta. Tentunya dalam hal ini di event Syuroan, baik Syuroan maupun Syuroan Agung di bulan Syuro ini di semua perguruan,
Kami dari Korwil 5 Madiun kemarin sudah melaksanakan rakor dan sudah ada maklumat Surodame 2024. Itu bukan produk dari si A, si B, dari pihak keamanan, dari perguruan, atau dari Pak Dandim, atau dari Pak Kapolres, dari Pak Wali Kota, bukan. Itu produk kita semua yang menjadi suatu bentuk kesepakatan dan itu harus ditaati. Dan ini tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh semua warga perguruan. Yang saya sampaikan tadi, mohon maaf mengulang, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau itu benar bisa dipahami dan dilaksanakan dan komitmen, insya Allah semuanya akan terasa damai, nyaman, sejuk. Sehingga pelaksanaan Suruhan tahun ini akan lebih baik daripada tahun lalu. Dan dalam progresnya kedepannya harus lebih baik lagi untuk menuju cita-cita yang diinginkan tadi. Terakhir, tentunya kita dari sektor pengamanan, dan kami tidak sendiri, kami dari Polri, dari Polres Madiun Kota bersama TNI, baik dari Pak Dandim dan satuan instansi terkait dari pemerintah kota bersama rekan-rekan pengamanan internal maupun korlap dari perguruan, tentunya siap mengamankan kegiatan Suruhan ini. Dan tentunya perlu juga bantuan dari seluruh warga perguruan untuk berkomitmen menaati maklumat Surodame tahun 2024 dan warga masyarakat khususnya Madiun dan sekitarnya pada umumnya untuk membuat situasi Kamtibmas yang kondusif. Kalau yang apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres berarti intinya untuk aparat keamanan siap mengamankan rangkaian kegiatan di bulan Suro. Nah, tentunya ada sinergi juga dari TNI. Untuk ini, untuk kesiapannya Pak Dandim, mohon izin kesiapannya membackup pengamanan di bulan Suro ini boleh disampaikan juga kepada kami. Dalam hal ini TNI sesuai dengan amanat undang-undang yang melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Tentunya di dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan, karena komando distrik militer ini melaksanakan tugas fungsi pembinaan teritorial. Di samping itu kita juga melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Dalam hal ini Kodim 0803 Madiun bersinergi dengan Kota Madiun, dengan Polres Madiun dalam rangka membantu mewujudkan kondisi aman di wilayah Kota Madiun. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak PJ Wali Kota, Kota Madiun ini lagi berbenah dalam rangka pembangunan kota yang sekarang sudah kita rasakan, sudah sangat luar biasa, masuk 3 besar di dalam peningkatan ekonomi di Jawa Timur. Tentunya ini harus kita jaga. Dan berdasarkan situasi yang ada, kita sudah melaksanakan monitoring, karena alhamdulillah saya sudah ketiga kali ini melaksanakan pengamanan untuk kegiatan Suro. Tentunya pengalaman-pengalaman yang sudah kita laksanakan kemarin tentunya akan memberikan pembelajaran, memberikan detailing kita terhadap antisipasi situasi. Dari awal kami dengan Kapolres, dengan PJ Wali Kota sudah melaksanakan rapat koordinasi baik di tingkat kota, di tingkat Korem, dan kemarin dilaksanakan di tingkat provinsi yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan Bapak Kakesbang Pollimas yang kebetulan juga dijabat oleh Bapak PJ Wali Kota. Kita dari hasil koordinasi tersebut kami sudah menginventarisir personil TNI yang ada di wilayah kota maupun kabupaten, karena kebetulan wilayah administrasi kami kota dan kabupaten. Kami untuk tahun ini dari kota akan melibatkan personel dari 511 sebanyak 90 orang. Kita juga akan melibatkan nantinya dari Lanut Iswahyudi, kita melibatkan lagi nanti dari Balak dan Kodim. Kodim sendiri kami siapkan 1 SSK standby di tempat untuk membackup kepolisian. Intinya kegiatan kami adalah membackup kepolisian. Jadi kami tidak akan bergerak kalau memang kondisinya baik-baik saja. Intinya kami siap membantu, kami siap untuk mengamankan Madiun terkait dengan kegiatan Suruhan Agun. Harapan kami
rapat yang kemarin sudah kita laksanakan, himbauan-himbauan yang sudah kita sepakati bersama, tentunya ini menjadikan pedoman dalam kita berbuat. Kita tidak lepas dari itu tadi, persaudaraan, ya. Tidak ada istilah ini PSHT, PSHW, semua adalah bersaudara. Jadi harapan kami kegiatan Suron tahun ini, Suron Agung, kecerahan nanti yang PSHT dapat berjalan dengan aman, tertib, sehingga Madiun bisa kedepannya mendunia. Demikian, terima kasih. Kalau sudah ada jawaban dari pemangku wilayah, baik dari pemerintah kota, dari Kapolres dan Pak Dandim. Nah, sekarang kalau dari intinya tadi Pak menyampaikan dari Kapolres lah tadi yang saya kutip tadi itu. Intinya faktor keamanan ini tidak hanya tugasnya dari petugas keamanan saya, tapi pada diri masing-masing, pada diri siapa, tanggung jawab bersama. Nah, kalau yang sekarang lagi ada kegiatan Suron Agung ini, ya para yang punya gawi, ya istilahnya ya pribadi masing-masing, ini yang harus ikut menahan diri, mengendalikan diri, juga sadar diri. Akhirnya itu. Kalau kita tanya ke Bapak, para ketua perguruan ini, apa sih yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah diperbuat dalam rangka menjaga kondutivitas perguruan itu sendiri dalam rangka menghadapi nanti Suron dan Suron Agung ini. Apa yang sudah dilakukan masing-masing perguruan ini, Pak? Ya, mungkin bisa disampaikan ini kepada publik lah. Dari Terate dulu. Dari Terate dulu lah. Gitu. Terima kasih dari Persaudaraan Terate dalam rangka menyambut kegiatan di bulan Suro ini. Yang pertama, kita sudah mengadakan rapat pembentukan kepanitiaan, kemudian sampai mengikuti rapat koordinasi. Di samping itu kami menyiapkan dari petugas intern kita, intern perguruan, yaitu mengenai pengamanan, yang mana untuk SD Terate kita mempunyai PAMTER atau pengaman Terate. Ini yang sudah kita siapkan baik untuk wilayah kota maupun kabupaten. Kemudian di samping itu, mohon maaf, kebetulan saya juga sebagai Ketua Paguyuban Perguruan Pencaksilat Madiun. Di Paguyuban ini kita punya Satgas namanya Sentrot Prawiro Dirjo. Anggotanya adalah keamanan dari masing-masing perguruan, yang itu juga siap untuk dilibatkan dalam kegiatan. Jadi nanti kalau misalnya perguruan A mengadakan kegiatan, maka PAMTER, tidak hanya PAMTER tapi juga semua Satgas Sentrot Prawiro Dirjo ini akan terjun membantu pengamanan manakala itu dibutuhkan. Kemudian di samping itu tentunya di intern organisasi sendiri kita sudah mengatur sedemikian rupa di masing-masing kegiatan, mulai dari persiapan calon anggota yang akan diwisuda dan sebagainya sudah kita atur, berangkat, pulang, kemudian aturan untuk panitia maupun peserta ini harus bagaimana, ini sudah kita atur dan sudah kita keluarkan surat edaran, di mana itu berlaku tidak hanya untuk Madiun tapi untuk secara nasional, bahkan sudah ke skala internasional. Iya, jadi untuk luar negeri pun juga sama, kita perlakukan sama. Jadi itu yang persiapan yang sudah kita lakukan, ya dengan harapan himbauan pengarahan secara langsung kepada masing-masing anggota maupun calon anggota ini mudah-mudahan bisa ditaati nantinya. Ya, tentunya dengan kita sudah mengatur sanksi-sanksi yang kita berikan. Ada instruksi, ya, termasuk kegiatan ziarah atau nyekar yang biasa dilakukan di keluarga besar SD Terate. Selama bulan Suro ini kita tutup. Nanti setelah bulan Suro selesai baru kita buka kembali. Karena di SD Terate setiap hari Sabtu Minggu terutama dan hari libur itu banyak saudara SD Terate dari luar kota berkunjung ke Madiun untuk melakukan ziarah, yang mana kegiatan itu juga meningkatkan ekonomi rakyat, karena sekitar Padepokan, sekitar makam ini banyak sekali pedagang-pedagang yang memanfaatkan untuk kegiatan ziarah ini. Jadi sudah untuk SD Terate sudah
sip lah Pak ya, insya Allah bisa dilaksanakan. Kalau bicara tentang Satgas tadi, Bapak izin Satgas Sentot Prawirodirjo, saya ingat itu kalau tidak salah tahun 2013 nih Bapak bentuknya, waktu itu Pak Kapolda, Pak Unggung waktu itu untuk Satgas sendiri masih aktif sampai dengan sekarang ya Bapak? Ya, alhamdulillah, jadi nanti bisa membackup untuk kegiatan kalau tidak salah misalkan ada kegiatan dari PSHT maka Satgas dari PSHW kan semuanya yang turun nanti Pak, membaur jadi satu nanti Bapak. Oh ini nanti malah keren ini Bapak. Mbak Ika tahu Sentot Prawirodirjo nggak? Tahu, karena waktu itu kami juga ikut di dalamnya. Bukan. Gimana? Siapa itu beliau kan itu? Oh, kalau Pak untuk ceritanya dulu. Nah ini perlu kami cari lagi nanti. Sentot Prawirodirjo. Nanti kita bicarakan di belakang. Oh betul. Nah terus sekarang berarti kesiapan dari PSHW. Ini bisa Terima kasih. Jadi untuk persiapan pengamanan dalam bantu baik itu penegak hukum Bapak Kapolresta, juga Pak Dandim, juga Bapak PJ Wali, yang mana sudah diadakan musyawarah. Itu korlap, itu nanti dari pusat, nanti ke cabang, ranting, subranting. Nah ini nanti ada pengawalan sendiri dari korlap juga. Yang mana apabila keberangkatan itu satu, itu fungsinya korlap banyak. Satu, melihat kondisi seorang itu sehat atau tidak gitu. Dalam arti sehat atau tidak itu sedang tidak mabuk. Kita juga melihat apakah itu bawa minuman atau sajam tidak. Itu harus sensitif. Sebab kalau itu sampai terjadi temukan seperti hal itu, lebih baik tidak usah ikut. Itu tegas kita. Nah, kemudian yang kedua, sound system itu Pak ya. Maaf ini banyak dibicarakan. Ini nanti tidak boleh. Jadi sound system itu pun mengganggu ya. Mungkin bisa membuat bising. Itu nanti insya Allah kita larang. Untuk tertib lalu lintas juga kita harapkan saudara itu juga menggunakan kendaraan roda 4 tertutup. Berarti sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Jadi untuk kegiatan Suranagung sendiri insya Allah dari Kolab sudah siap semua, baik dari subranting, ranting, cabang maupun yang ada di Madiun Kota Kabupaten. Ini ada sanksi juga nggak Pak? Bagus sih. Apabila melanggar? Iya mesti lah itu. Melanggar sesuaikan. Ya kita kerjasama dengan Pak. Iya betul. Iya setiap kegiatan kerjasama. Sinergi nantinya. Iya insya Allah. Untuk keamanan kemarin juga sudah dirapatkan di pusat, terus ke cabang, ke ranting masing-masing untuk pemberangkatan sama ke pulangnya yang wisuda itu. Insya Allah untuk Pangasuti sudah siap untuk keamanan, juga nanti bisa dibantu Bapak Kapolres, TNI, dan yang lain-lainnya. Sudah siap semua. Sudah siap. Tinggal Pandanalas sih. Tinggal nanti pelaksanaannya kita lihat bersama. Semoga aman kondusif lah kan. Pandanalas ditanya dulu, tanya dulu. Bapak untuk Pandanalas gimana? Nanti kita gimana gitu kalau Pandanalas belum menyampaikan. Monggo. Terima kasih untuk peringatan dua momen yang akan kita laksanakan di bulan Muharram ini. Kita juga sudah menginstruksikan kepada cabang-cabang dari luar. Adapun untuk khusus nanti malam 1 Muharram itu kita membatasi warga yang akan hadir ini hanya seputar di Kare saja, Kare sekitarnya saja. Adapun untuk dari cabang-cabang kota seputar Madiun itu hanya pengurus-pengurus saja yang kita, hanya beberapa pengurus yang kita izinkan untuk naik ke Kare. Kemudian untuk meminimalisir lagi kita menggunakan Zoom meeting. Jadi kita gunakan Zoom meeting sehingga ini juga warga-warga yang dari berbagai provinsi pun itu bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ya, kemudian juga tadi sudah sampaikan kita memanfaatkan juga untuk nanti kegiatan di pengesahan. Kita juga memanfaatkan komunitas dari Satgas, ya Satgas Sentot tadi. Kemudian juga dari intern pengamanan warga Pandanalas. Kemudian kita juga sudah warning dengan surat-surat larangan-larang mereka yang akan datang ke Kare dilarang menggunakan sepeda motor apalagi pakai konvoi, mengibarkan bendera-bendera juga seperti itu kita larang. Bahkan kita juga tidak memperbolehkan mereka menggunakan atribut perguruan untuk naik ke Kare. Ya, ini untuk meminimalisir hal yang kita tidak inginkan. Termasuk apabila mereka menggunakan knalpot brong tidak sampai Kare aja, sampai Dungus harus putar balik.
ya harus putar balik. Itu kita harus tegas seperti itu. Ya, kita harus tegas, jangan sampai kare ini dikotori dengan kegiatan-kegiatannya. Ini kegiatan ritual kita, jangan sampai dikotori dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti ini kita antisipasi seperti itu. Ini berarti rahasianya langsung dari perguruan. Ya. Ya, jadi sebelum naik sana, belum nyampe atas, sudah dirahasia. Kalau kenal Brong dikembalikan gitu nggih Bapak. Diselesaikan sama Pak Kapolres sama Pak Dandim itu. Sudah Pak itu kan bisa ditilang. Ya, itu sudah. Dari Pak PJ, Pak Kapolres dan Pak Dandim. Monggo kami. Oke, terima kasih. Ini pembawa acara yang keren karena ada Pak Eko dan Bu Ike. David dan Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang ada di rumah maupun yang hari ini hadir di Korem, tadi disampaikan oleh Pak Kapolres sama Pak Dandim bahwa untuk menjaga keamanan ini menjadi tugas kita semua, karena personil TNI Polri ini sudah setiap hari mengamankan kita semuanya, sehingga jumlahnya yang juga tidak yang terbatas, tapi nanti ada perkuatan-perkuatan dari TNI, dari juga Polda. Ini tugas kita bersama. Ayo pada kegiatan Suruhan maupun Suran Agung maupun dari Pangastuti maupun dari Pandan Alas kita amankan bersama-sama, terutama dari para pendekar, ya, menjaga diri, menjaga hati, menjaga tetap kita bersaudara, kita bersatu. Apa yang dilakukan oleh para pencaksilat, para pendekar melalui Pamter, Korlap dan sebagainya harus kita terus ditingkatkan, dikuatkan lagi. Kami juga sudah melakukan upaya-upaya. Beberapa hari terakhir kami mengumpulkan ketua RT, ketua RW sampai ketemu yang dihadiri oleh Babinsa, Babinkamtibmas, oleh Pak dan Ramil, Kapolsek, Pak Camat untuk saling menguatkan keamanan di wilayah masing-masing. Setelah itu juga kami koordinasi beberapa kali dengan Pak Kapolres yang diinisiasi oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, juga dari kami rapat koordinasi Forkopimda khusus, koordinasi dengan beliau-beliau pencaksilat, rapat koordinasi dengan Forkopimda tingkat Korwil 5 atau Ekskarisdenan Madiun juga sudah di Korem maupun di Polres. Semuanya adalah wujud kita adalah bersama, bersatu. Saya sendiri sudah mengirimkan surat edaran kepada para camat, lurah, ketua RW dan ketua RT yang intinya antara lain seperti meningkatkan kewaspadaan dengan pengamanan wilayah masing-masing melalui patroli dan melibatkan TNI dan Polri. Juga ada meningkatkan dan mengaktifkan kembali pengamanan lingkungan melalui Siskambling, melibatkan RT, RW, LPMK dan tokoh masyarakat. Juga melaksanakan pemantauan lokasi dan titik rawan serta melakukan pengawasan terhadap kerumunan massa yang berpotensi akan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dan melaporkan kepada aparat keamanan. Jangan mengimbau kepada warga yang akan mengikuti kegiatan perguruan pencaksilat untuk segera kembali ke rumah masing-masing, tidak mengikuti konvoi atau membawa sepeda motor brong. Itu sudah kami edarkan ke semua masyarakat. Mengimbau warga agar tidak melakukan konvoi dengan kendaraan roda 2 yang memakai knalpot brong gitu. Jadi mengimbau warga untuk tidak mengonsumsi minuman keras, narkotika, zat terlarang lainnya, membawa sajam dan benda lain yang memicu terjadinya konflik. Juga mengajak warga untuk saling menjaga kerukunan, kebersamaan, suasana tenang, kondusif serta tidak mudah terprovokasi, terpancing berita hoax dan ujaran kebencian. Dan juga semua warganya ayo kita mengikuti ketentuan perundang-undangan, menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah Madiun dan sekitarnya, termasuk di seluruh wilayah Jawa Timur dan Indonesia. Nah, kami sangat bangga apabila suatu saat kita ini semuanya berangkulan bersama-sama. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa bersama-sama TNI, Polri, Pemda, juga dengan Pamter, Korlap, mungkin ada kegiatan bersama seperti senam bersama untuk supaya bisa kompak apabila mereka dibutuhkan sewaktu-waktu, mereka sudah siap gitu. Nah, kami juga TNI sudah mengeluarkan, Polri sudah mengerahkan personilnya untuk pengamanan, didukung oleh TNI. Kami juga menyiapkan tenaga kesehatan.
Nanti kami siapkan di pos-pos tertentu apabila ada sesuatu yang tidak keinginan kita siap. Nggih, all out. Kami juga menyiapkan tenaga dari Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas bersama dengan lantas dari kepolisian. Kami juga menyiapkan dari tenaga Satpol PP untuk bersama-sama menjaga titik-titik rawan tertentu. Karena saya yakin masyarakat Kota Madiun itu orangnya adalah sangat-sangat yang luar biasa baik. Kita antisipasi adalah warga-warga yang dari luar yang masuk ke Madiun yang ingin membuat memancing timbulnya potensi gangguan atau konflik itu tadi. Kami yakin kita semuanya bisa suatu saat Kota Madiun akan menjadi kota yang indah, kota yang rukun, kota yang sangat diidam-idamkan menjadi kota yang kota pendekar. Dan mudah-mudahan kita suatu saat mempunyai semacam gedung bersama yang besar, misalnya menjadi mungkin gedung pendekar yang dibuat untuk kegiatan-kegiatan pencak silat, untuk kegiatan pertandingan pencak silat yang nanti akan muncul para atlet-atlet pendekar yang bisa membanggakan Kota Madiun Indonesia di tingkat internasional. Terima kasih, keren. Kalau Kapolres, apa yang buahnya nih? Sudah lebar tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Saya singkat saja. Saya mengimbau kepada para pemirsa sekalian, seluruh warga masyarakat, ayo jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, ya, jaga perguruan kita dari tingkat atas sampai bawah. Kita rubah pola pikir yang mana kemarin itu salah, yang mana itu membuat kita congkrah, yang membuat kita tercerai-berai. Ayo grup rukun, ayo nyawiji, ayo bersatu, kita Joko Madiun, ya, kita bangun Madiun yang aman dan nyaman. Oke. Singkat, padat, jelas. Yes. Kalau untuk Pak Dandim? Ya. Bahwasanya kita ini adalah keluarga besar. Kita keluarga khususnya Mataraman. Kami menghimbau untuk jaga hati, jaga emosi, jaga diri. Jangan mudah terprovokasi. Karena pengalaman yang sudah-sudah, kegiatan yang terdokumentasi, yang kegiatan itu mungkin menimbulkan gesekan, diupload di media akan memprovokasi. Dan harapannya kami menaruh harapan besar kepada pimpinan perguruan untuk bisa mengendalikan anggotanya, untuk bisa meredam emosi-emosi yang dimungkinkan akan muncul pada saat nanti kegiatan, sehingga Madiun bisa aman. Demikian, terima kasih. Kalau saya himbauannya satu aja Mbak Ika, ojo dumeh, itu aja nih. Ojo dumeh. Nah sekarang kita tanya ke beliau-beliau, himbauan sudah diberikan oleh Forkopimda, dari Pak PJ, Kapolres, Pak Dandim. Nah dari Ketua Perguruan komit ini Pak ya, oke, siap ready, siap menjaga, siap berkomitmen. Saya yakin apa yang disampaikan Pak PJ tadi, warga Madiun ini orang terpelajar, cerdas, tahu bagaimana yang baik dan tidak baik. Insya Allah apa yang diharapkan cita-citakan tadi, Suruhan ini kita komit nih, nanti suatu saat akan menjadi besar dan menjadi suatu festival yang luar biasa, yang bisa memberikan efek positif bagi warga Kota Madiun dan Madiun Raya sekitarnya lah, Mataram khususnya Mbak Ika nih. Saya ucapkan terima kasih dari Pandan Alas Pak Sisi, terus dari PSHW dan SHT dan juga Bapak Edi sebagai PJ yang luar biasa, Pak Kapolres dan Pak Dandim selalu siap kapanpun juga 24 jam menjaga kontinuitas wilayah. Saya Eko dan Mbak Ike, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.